Umat yang dikasihi Kristus, selamat malam, Shalom. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 36. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Karena kasih-Nya padaku,
Yesus datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita dan mau masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, ya Kristus Maha Pengasih, berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami membaca dan merenungkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, serta merasakan kasih sayang Tuhan pada kami. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk tidak hanya menerima firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memakai dan mengutus kami dan menjangkau banyak orang untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Keluaran 4 ayat yang 10 sampai dengan 17. Keluaran 4 ayat 10 sampai 17, firman-Nya menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sekarang Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai
untuk membuat tanda-tanda mujizat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah rumah tangga di hari Rabu ini. Kita bersyukur karena sekalipun di rumah, pelayanan firman Tuhan secara online dan persekutuan jemaat Tuhan dari rumah-rumah tempat kediaman kita bisa lakukan. Dalam segala perkara Tuhan Yesus katakan dan rasul-rasul mengajarkan, bersyukurlah. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita mengenal tokoh Alkitab yang namanya Musa. Dalam perjalanan kehidupannya tidak mudah. Bahkan Bapak Ibu, sejak dari masa bayinya, sejak ia dilahirkan, itu dia mengalami banyak tantangan. Tetapi sebagai seorang bayi, dia tidak mengerti. Yang dia tahu bahwa dia diperhatikan, kebutuhan makan minumnya cukup, pakaian untuk melindungi tubuhnya baik, dan tempat tinggal itu sudah bagian yang dilakukan oleh orang tuanya, dan dia hanya menerima. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi keadaan pada waktu Musa dilahirkan adalah saat di mana Fir'aun telah berganti. Raja baru telah ada. Dan raja yang baru ini tidak mengenal Yusuf dan tidak mengenal bagaimana sejarah bangsa Israel ada di Mesir pada waktu itu. Tetapi dia pada waktu memimpin melihat, wah, banyaknya bangsa ini yang menempati dan menduduki daerah Mesir, luar biasa jumlahnya yang bertumbuh bertambah-tambah dengan lipat gandanya. Karena Tuhan memberkati mereka dan jumlah mereka menjadi banyak. Dan itu membuat takut gentar bagi seorang Firaun yang besar gitu. Dia menginginkan agar bangsa ini tidak beralih setia kepada bangsa lain, maka mereka jumlahnya harus dihentikan. Bagaimana caranya? Dengan mengatakan kepada para bidan, kalau menolong perempuan-perempuan Ibrani melahirkan, anak perempuan diselamatkan, tetapi anak laki-laki harus dibunuh. Itu pada zaman kelahiran Musa. Dan Musa lahir sebagai anak laki-laki. Artinya dia harus dibunuh. Tapi pertolongan Tuhan nyata bagi Musa. Ibunya bisa menyembunyikannya sampai 3 bulan. Tapi selepas itu tidak bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertolongan Tuhan, karya besar Tuhan, kuasa Tuhan nyata ketika ibunya dan kakak Musa membawa dia, bayi Musa itu, ke sungai Nil. Perjumpaan dengan putri Fir'aun mengubah segalanya. Musa diangkat menjadi putra dari putri Fir'aun, dan putri Fir'aun membiarkan dia untuk diasuh dan dirawat oleh ibunya. Tetapi perlindungan dan jaminan itu membuat keselamatan Musa sebagai bayi dan kanak-kanak bertumbuh dengan baik. Dan pada masanya Musa diangkat oleh putri Fir'aun, dan putri Fir'aun memberinya namanya Musa karena dia diangkat dari air. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan di zaman itu sudah berteriak minta tolong Tuhan. Karena ternyata bukan hanya menghentikan laju pertumbuhan penduduk bangsa Ibrani, tetapi juga supaya mereka lemah tak berdaya, maka yang banyak itu mereka diperlakukan
sebagai orang-orang yang ditindas, yang dipaksa untuk bekerja atau kerja rodi, ya, untuk membangun kota-kota perbekalan Pitom dan Ramses, ya. Mereka dikerjakan dengan tidak manusiawi. Luar biasa, hanya untuk menghentikan laju pertumbuhan dan jumlah mereka yang besar, dan untuk membuat mereka takut gentar, untuk tidak membuat mereka merasa kuat dan dapat melawan atau memberontak, sehingga mereka diperlakukan demikian. Di masa sulit itulah Musa dilahirkan sebagai seorang bayi. Ibunya tidak tahu masa depannya, tidak tahu bagaimana Musa akan menjadi besar dan untuk apa dia tetap diselamatkan. Ada rancangan dan maksud Tuhan bagi Musa, Bapak Ibu Saudara. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan tentang kisah awal Musa, untuk kita terus melihat cara dan karya Tuhan bagi umat Allah yang besar itu lewat kehadiran sosok seorang bayi, yakni bayi Musa. Sejak dari kandungan bayi dan kanak-kanak sampai dewasa, tangan Tuhan turut bekerja menjamin keselamatan dan juga kehidupan bagi Musa. Yang kedua, dari tangan seorang ibu Ibrani kepada seorang ibu yang mengangkatnya menjadi putranya, yakni putri Firaun, Musa mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik. Musa mendapatkan perlindungan. Musa mendapatkan pendidikan sebagai putra dari putri Firaun, pendidikan yang baik. Luar biasa Bapak Ibu. Kemewahan, kekuasaan, kenyamanan, keamanan dan perlindungan sampai Musa dewasa. Bahkan ketika Musa melihat ada orang Mesir yang membunuh saudaranya orang Ibrani, Bapak Ibu, dia membelanya. Dalam diam, dalam kesunyian, dia membunuh orang yang menyiksa dan tidak berbelas kasihan terhadap saudaranya. Tetapi Bapak Ibu, ketika saudaranya bertengkar, lalu saudaranya mengatakan, apakah engkau akan membunuh kami juga, sama seperti pengawas orang Mesir itu? Bapak Ibu, Musa mulai kecut dan takut. Karena menurut dia tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu saat itu. Dia menyembunyikannya pun juga di pasir dan tidak pernah ketahuan. Tapi ternyata saudara-saudaranya tahu. Bahkan juga ketika Firaun mendengar peristiwa itu, semakin takut Musa. Sehingga ia lari ke Midian dan di sana dia tinggal, menetap bersama dengan Yitro dan mertuanya menjadi seorang gembala. Bayangkan, dari pengasuhan seorang ibu Ibrani berubah ke tempat yang baru, pengasuhan seorang putri Firaun di istana, kemudian kembali menjadi rakyat biasa di Midian. Bukan cuma rakyat biasa, tapi dikejar dan diperhatikan karena Firaun juga ingin membunuh Musa. Dan dia dalam pelariannya itu, pembacaan firman Tuhan kita mengatakan bahwa Tuhan datang dan hadir menyapa Musa di tengah-tengah pekerjaannya sebagai gembala domba dari kambing domba milik Yitro mertuanya. Percakapan ini adalah percakapan di mana Tuhan Allah ingin mengutus Musa menjadi utusannya, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Ini adalah percakapan awal, ya, yang membuat Musa siap untuk diutus. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, banyak alasan yang Musa sampaikan kepada Tuhan. Sebetulnya dia menolak panggilan dan pengutusan itu. Karena apa? Karena Musa menyadari siapa dirinya sekarang. Pergilah, temuilah Firaun. Loh,
Kalau pada waktu dia ada di Mesir sebagai putra dari putri Firaun, dia bisa saja menyampaikan sesuatu kepada Firaun dengan lebih mudah. Tetapi kondisi sekarang membuat dia menyadari, siapakah aku ini Tuhan? Siapa Bapak Ibu? Bukan siapa-siapa, sudahlah bukan siapa-siapa, dia pelarian gitu ya. Kemudian dia hanya sekarang menjadi seorang penggembala kambing domba di Midian. Siapa dia? Di tengah saudara-saudaranya, orang Israel sendiri, dia juga bukan siapa-siapa. Lalu harus memanggil tua-tua dan menyampaikan firman Allah, siapa aku ini Tuhan? Ya, sangat menyadari keberadaannya, sangat tahu diri Musa ini. Kemudian Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan panggilan dan pengutusannya, Musa menjawab Tuhan. Yang pertama, ketika dia menyadari siapakah aku ini Tuhan, ya, Tuhan mengutusnya untuk pergi dan menghadap Firaun, dan kemudian dia lalu mengatakan nama apa yang harus disampaikan kepada tua-tua Israel bahwa sungguh Tuhan Allah mengutusnya. Itu keraguannya, bukan hanya mau menghadap Firaun, tapi bagaimana menghadapi orang-orang Israel, tua-tuanya. Kenapa mesti Musa? Segitu banyaknya tua-tua Israel yang bisa dipakai Tuhan dan bisa didengar oleh bangsanya, tapi Tuhan tidak memanggil mereka. Tuhan mengutus kepada mereka. Siapa Tuhan yang mengutus aku supaya saudara-saudaraku diyakinkan? Itu pertanyaan Musa. Pasal 3 ayat 6 sampai 10, Bapak Ibu, jawaban Tuhan kepada Musa. 10 ayat sampai 11. 10 sampai 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya kepada, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lanjut. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah mengajarkan dan memberi jawaban bagi pertanyaan Musa. Musa tidak dibiarkan sendiri, Allah menyertainya. Itu jawaban Tuhan kepada Musa ketika dia mau mengutusnya. Tapi Musa berkali-kali ingin menolaknya dengan mengatakan banyak sekali alasan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya. Ya, bagaimana kalau mereka tidak percaya bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadaku? Bagaimana, gitu ya pertanyaan-pertanyaannya. Aku harus berbicara sedangkan aku berat mulut dan berat lidah. Pembacaan kita penolakan Musa yang kesekian kalinya. Dan marah gak Allah? Marah Bapak Ibu. Allah murka. Yang akhirnya yang tadinya semua adalah tugas Musa, lalu Tuhan menghendaki Harunlah yang menjadi juru bicara Musa kepada orang lain. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengutusan Musa tidak dicabut, tetapi Tuhan memberikan Harun yang akan mendampingi
dan bersama dengan Musa menyampaikan tugas tanggung jawab dan pengutusan. Dari pembacaan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kelemahan yang disadari oleh Musa. Itulah yang membuat dia rasanya ingin menolak tugas itu. Tetapi sekali lagi, bukan fokus kepada Musa. Allah justru menyampaikan kehendaknya kepada Musa bahwa Allah sendirilah yang akan menyelamatkan orang Israel. Tangan kekuatan kuasa Allah lah yang akan membawa Israel keluar dari Mesir untuk bebas dari perbudakan, untuk bebas dari pergumulan mereka. Musa hanya sebagai alat Allah yang akan dipakai Allah untuk menyampaikan kehendak Allah kepada Fir'aun dan bersama dengan Harun yang mendampinginya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mulai merenungkan rasanya di antara kita yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk melayani Tuhan, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelkat, panitia-panitia, komisi-komisi gitu ya. Rasanya seringkali kita membuat banyak alasan yang intinya jangan aku deh Tuhan. Masih banyak yang lebih hebat, lebih baik, lebih banyak uangnya, lebih banyak kemampuannya, pengetahuannya. Kami bukan siapa-siapa. Biarlah yang lain saja yang melayani. Bapak Ibu, hari ini Tuhan memanggil dan mengutus kita. Bukan fokus pada orang yang dipanggil. Jangan salah. Tuhan mengutus dan memanggil kita. Fokusnya kepada yang mengutus, Allah. Jadi umat Tuhan yang kita layani bukan berfokus pada si pelayannya. Tapi fokusnya kepada Tuhan. Mereka mengangkat hati pada Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Ayo, kalau selama ini kita menjadi fokus dari perhatian umat, salah berarti kita sudah. Sekarang kita diingatkan, fokuslah pada Tuhan yang mengutus kita. Sehingga nama baik, kehormatan, kemuliaan bukan untuk si pelayan, tetapi untuk Tuhan yang mengutus. Kita memuliakan Allah dalam pelayanan kita dan umat mencari Allah lewat pelayanan kita. Panggilan dan pengutusan kita bukan karena kemampuan kita. Justru di tengah ketidakmampuan kita, di tengah kekurangan dan kelemahan kita, Allah memakai kita. Bapak Ibu kalau membaca ayat-ayat sebelumnya, ketika Musa katakan bagaimana meyakinkan mereka. Allah bilang, ada apa di tanganmu? Tongkat, lemparkan, dilempar jadi ular. Lalu ambil buntutnya, kembali jadi tongkat. Kemudian kalau gak percaya lagi gitu ya, masukkan tanganmu ke kantong celana, masukkan, keluar kusta. Waduh, serem juga ya. Gak mau saya Bapak Ibu. Lalu kemudian masukkan lagi ke dalam jubahmu. Dimasukkan, keluar, sempurna kembali sama seperti biasa. Kalau gak percaya lagi gimana Tuhan? Ambil air sungai ini, lemparkan ke tanah. Jadi darah. Jadi Tuhan menunjukkan kuasanya sampai 3 kali untuk meyakinkan Musa bahwa penyertaannya sungguh ada dan bahwa orang Israel itu, bapak-bapak tua-tua Israel akan percaya siapa yang akan mengutusnya. Keajaiban itu, mujizat itu dilakukan Tuhan untuk meyakinkan Musa Tuhan menyertai. Kita jangan sampai harus begitu Bapak Ibu. Begitu dipanggil, siap Tuhan. Walaupun kita menyadari kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menunjukkan jalan bagi kita. Kalau kita melayani dengan kuasa Tuhan, bukan kehebatan dan kemampuan kita. Tuhan berkuasa atas pelayanan kami. Berilah kami hikmat dan kemampuan. Tunjukkanlah jalanmu. Sehingga yang kita layani Tuhan, umat Tuhan mencari Tuhan. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Saat kita melayani, haruslah dalam kerendahan hati, menyadari ketidakmampuan kita supaya kita tidak sombong. Ya kan? Biasanya kalau sudah pakai kekuatan sendiri, kehebatan, jadinya sombong. Kita mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dikuasai oleh kuasa Tuhan, dan melayani dengan kemampuan dari Tuhan, maka pelayanan kita akan berkenan kepadanya. Semua untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Allah memakai kita semua untuk menjadi jawaban doa bagi sesama. Jadi perhatikan dan peduli pada kehendak Allah, menunjukkan perhatian dan peduli kita kepada sesama. Masa-masa ini adalah masa-masa sulit. Kita diutus untuk saling memperhatikan dan saling peduli. Begitu sulit untuk berjumpa, tetapi berkomunikasi tidak sulit. Karena itu pakai komunikasi yang ada, yang bisa menjangkau saudara-saudara kita. Tanya apa kabarnya, bagaimana kebutuhannya, dan seterusnya. Kalau kita mampu, bantu dan tolong segala kekurangan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Jangan sendirian, jalanmu kau tempuh. Bebanmu jadi ringan bersama Tuhanmu. Jikalau kau bersusah dan berkeluh kesah, hai pikulah semua bersamanya. Hai pikulah semua bersamanya. Tuhanmu bersedia menjadi kawanmu dengan menyambut Dia, hatimu pun sembuh. Air mata Ia hapus dan jiwamu lega. Arahkanlah matamu kepadanya. Arahkanlah matamu kepadanya. Hai marilah semua yang susah dan penat, ikuti Yesus jua, bebannya tak berat. Berita yang kau tanggung berakhir segera. Serahkan keluhanmu di tangannya. Serahkan keluhanmu di tangannya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu pada kami. Selalu saja firman-Mu menyapa kami dan mengingatkan kami di rumah-rumah kami masing-masing tentang kuasa-Mu yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu mengutus setiap orang menjadi utusan-Mu untuk menyampaikan kehendak dan maksud-Mu. Kami bersyukur Tuhan, lewat online ini kami menerima kehendak-Mu.
bahwa Engkau menginginkan kami untuk peduli kepada sesama kami. Engkau membutuhkan kami sebagai alat di tangan-Mu, tangan kuasa Tuhan, untuk menjangkau banyak orang yang sedang berdoa, yang meminta pertolongan Tuhan, yang bergumul, dan Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjawab kebutuhan mereka. Siapakah kami ini Tuhan? Di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kami penuh kekurangan, kami penuh kelemahan, kami tidak berdaya dan tidak mampu. Tetapi kuasa kasih-Mu yang besar itulah yang mengutus kami. Dan jika kami percaya akan penyertaan-Mu, maka kuasa kasih-Mu itulah yang memakai kami untuk menjangkau saudara-saudara kami yang membutuhkan. Pakai kami Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Pakai kami Tuhan dengan cara Tuhan yang Engkau kehendaki bagi kami. Masing-masing pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahwa dengan diam di rumah, kami boleh memperhatikan sesama kami. Kami boleh menunjukkan kasih kami kepada orang lain. Sehingga Tuhan, kami bersama-sama berjuang melewati masa-masa pada pandemi COVID-19 ini. Dengan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya semua ini boleh berlalu. Karena anak-anak Tuhan mau mendengarkan Engkau dan percaya akan kasih penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang berkuasa atas kami. Kami bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan saat kesempatan kami boleh di rumah. Dengan hikmat Tuhan kami menjaga kebersihan. Dengan kuasa Tuhan kami saling menjaga jarak. Kami percaya Tuhan semuanya adalah untuk kebaikan bagi kami dan seisi anggota keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Kami berdoa untuk mereka sebagai garda terdepan. Jaga dan pelihara mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dan berikan kekuatan, hikmat, kemampuan untuk menjalaninya, sehingga mereka boleh melakukannya dengan sukacita. Tuhan, berkenanlah atas apa yang mereka lakukan. Berkati juga Tuhan mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bantu mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Lewat persekutuan kami boleh saling peduli dan perhatikan, saling membantu dengan cara Tuhan. Kemudahan-kemudahan yang dapat kami lakukan, kiranya semua kami pakai demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon, sembuhkanlah mereka yang sakit. Kuatkan dan hiburkan mereka yang berduka. Mampukan kami Tuhan untuk bersama-sama saling mendoakan. Dari rumah kami masing-masing kami bersekutu dalam doa yang mencari Tuhan, sehingga Tuhan sendiri berkuasa menjawab seru doa dan permohonan kami. Inilah kami Tuhan yang tak henti-hentinya berharap kepada kuasa dan pertolongan Tuhan, dan kami boleh melayani Tuhan dalam kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kami, sehingga kami benar-benar dikuasai oleh kuasa Tuhan untuk melayani dengan kemampuan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk tim dari multimedia yang boleh bersama dengan hamba-Mu tetap bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat online ini. Berkati kami semua yang melayani saat ini, agar kami boleh melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau tidak meninggalkan umat-Mu sendirian dalam berbagai macam pergumulan. Engkau menyatakan kasih-Mu lewat kami. Dan kami percaya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden kami dan semua jajarannya. Apapun yang menjadi keputusannya, sampai masyarakat yang terkecil pun boleh mendengar, patuh dan melakukannya. Sehingga perjuangan kami Tuhan untuk melawan pandemi COVID-19 ini boleh terjadi atas perkenanan Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri dengan nomor rekening seperti yang tertera di layar. Atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan koordinator sektor. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini. Apa yang kami persembahkan boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Amanat pengutusan diambil dari Roma 6 ayat 8 dan 10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi ramai
kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.